hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5. Restitusi posisi kontrol. Dan 6. Restitusi segitiga. Nah, apa disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu? Berdasarkan buku Positif Disiplin oleh Dr. Jane Neslen, ada 5 kriteria disiplin yang efektif yang mengajarkan antara lain. Pertama, disiplin yang efektif adalah disiplin yang membantu anak merasakan kenyamanan dalam hubungan sosial. Berarti ada rasa memiliki dan diakui keberadaannya. Yang nomor 2 adalah di dalamnya ada rasa saling menghormati dan menggembirakan, ramah dan tegas pada saat yang sama. Berikutnya ketiga ada efektif dalam jangka panjang, mempertimbangkan pikiran, perasaan, keputusan dan harapan anak untuk masa depan dia sendiri. Yang keempat yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan life skill yang penting, menghormati, peduli terhadap orang lain, memecahkan masalah dan kerjasama serta keterampilan untuk memberikan kontribusi pada sekolah, rumah atau lebih besar dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuat anak menemukan potensi mereka, mendorong menggunakan kekuatan diri secara kognitif dan otonom. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal ini juga terbentuk dari prinsip etika yang meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lurus hati. Teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Diana Grosser dalam bukunya Returing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan teori hukuman dan penghargaan serta restitusi, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Sedangkan restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Grosser. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain menurut Kelsen dan Grosser. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke. Berikutnya, selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek yang harus diperhatikan yaitu penghargaan itu sebenarnya tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan, serta penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan itu sebagian besar dianggap sebagai menghukum dan motivasi dari dalam diri yaitu intrinsik. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Nah, sekarang ini yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia seluruh tindakan
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa sih yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan yaitu fun, dan penguasaan yaitu power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah yang ini ya. Yang kebutuhan pertama itu bertahan hidup. Yang kebutuhan kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga yaitu kebebasan. Keempat kesenangan dan penguasaan. Contohnya seperti apa kalau bertahan hidup? Misalnya ada anak yang lemas di sekolahan. Seharusnya kita tuh bertanya sama anak itu, kenapa kok lemas? Kenapa kok lesu? Atau kenapa kok belum makan? Dan anak itu menjawab, saya masih belum makan dulu. Jadi, nah kita kembalikan lagi pada kebutuhan dasar mereka. Berarti mereka membutuhkan makan untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjadi seseorang atau siswa kita langsung kita marahi karena mereka tidak memperhatikan pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Nah ini yang kebutuhan bertahan hidup yang tadi survival. Sedangkan ini kasih sayang dan rasa diterima yang seperti menerima kasih sayang untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompoknya. Kalau kebutuhan penguasaan, mereka ingin diakui. Jadi mereka ingin diakui bahwa mereka itu ada seperti itu. Ada kadang ada anak yang merasa aku kok nggak disuruh sama guru, padahal aku bisa. Nah dia merasa bahwa dia membutuhkan pengakuan seperti itu. Sedangkan kebebasan, mereka bebas siswa. Bebas memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan, pelajaran seperti apa yang mereka inginkan, dan kegiatan seperti apa yang mereka inginkan seperti itu. Kesenangan, kebutuhan kesenangan itu untuk mencari kesenangan mereka sendiri, yaitu bermain, tertawa, bahkan membutuhkan kebutuhan itu kita misalnya memberikan pelajaran mereka yang berinovasi supaya menarik perhatian mereka seperti itu. Nah sekarang yaitu restitusi 5 kontrol teman-teman. Sebelum lanjut ke posisi 5 kontrol, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah misalkan kalau penghukum, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, guru itu langsung memberikan hukuman. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas seperti itu? Maka guru itu langsung cepat sana, lari bukan lapangan. Nah itu namanya posisi kontrol dalam menghukum. Nah sedangkan kalau pembuat rasa bersalah itu misalnya ada anak yang tidur di dalam kelas, nak bangun, kamu kok tidak menghargai guru sih? Guru itu loh sudah sibuk menyiapkan administrasi, sudah capek memberikan materi kepada kalian, kok tidak dihiraukan? Karena ayolah nak, minta tolonglah, perhatikan guru. Nah seperti itu contohnya. Kalau teman ya dirangkul lagi, kita sering bertanya atau kenapa nak seperti itu, kita bertanya sama dia alasan dia melakukan kesalahan itu apa seperti itu ya. Kalau pemantau itu contohnya mungkin ada anak yang melakukan kesalahan, kita lihat saja, oh hari ini si A itu melakukan ini, besoknya juga dilihat, oh berarti si A sekarang juga melakukan ini, dicatat di buku kasus, seperti itu namanya pemantau. Seperti pemaparan saya tadi, termasuk guru seperti apakah Anda semua di sini? Nah, ini saya sudah uraikan beberapa contoh, yaitu yang pertama posisi penghukum. Nah, posisi penghukum itu biasanya guru itu sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut, kamu lagi yang membuat kesalahan seperti itu. Kemudian yaitu posisi membuat rasa bersalah. Guru juga bisa berkata, Bapak Ibu sangat kecewa dengan perbuatan Luna, atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan nak. Nah sekarang restitusi segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Setiap murid itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana
bagaimana cara kita mencari solusi pemecahan masalah? Nah, dengan segitiga solusi ini. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, pertamanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Nah, seperti apa? Seperti ini. Waktu menstabilkan identitas, kita coba, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan pada muridnya. Bukan hanya kamu, nak. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Terus untuk validasi kebutuhan, contohnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Apa alasan kamu melakukan ini seperti itu. Dan terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Coba ingat lagi, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati bersama? Keyakinan kelas mana sih yang kalian langgar seperti itu? Nah, sampai di sini materi yang saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Holly yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan refleksi pada kegiatan siang hari ini. Menurut saya ada 3 poin penting pada refleksi kegiatan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru, yang kedua adalah penguatan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, untuk posisi kontrol guru penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik mengetahui bagaimana posisi kontrol kita, yakni posisi kontrol menurut materi guru penggerak yang paling efektif, yang paling efisien, yakni posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana kita bisa memanage diri sendiri, memanage peserta didik, dan memanage dari lingkungan belajar, baik itu lingkungan belajar di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa keyakinan kelas berbeda sekali dengan peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh guru, ditentukan oleh guru, kemudian dicetak dan ditempel begitu saja. Sangat minim sekali kontribusi peserta didik pada pembuatan peraturan kelas. Namun tidak demikian dengan keyakinan kelas, di mana pembuatan keyakinan kelas siswa bersama dengan guru membuat apa sih yang diinginkan dari kegiatan belajar yang menyenangkan, dari kegiatan belajar yang efektif, yang inovatif di dalam kelasnya selama 1 tahun ke depan. Jadi intinya keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik bersama-sama dengan guru, kemudian dijalankan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir menurut saya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah posisi di mana peserta didik melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan yang telah mereka perbuat tersebut, dia dapat memetik nilai. Bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya, kemudian kembali pada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menurut saya ada 3 poin pada kegiatan refleksi hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, semoga dalam kedepannya, dalam pelaksanaannya, kita sebagai guru bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita yakini, atas nilai-nilai yang sudah kita percaya sebagai seorang pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.